Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Prisya Fidiskar Ayu dengan NPM 181111002338, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah pembelajaran matematika di MI. 1. Bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik? Hakikat pembelajaran itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama peserta didik. Karena peserta didik adalah ketika peserta didik disuruh ibunya beli sesuatu di warung, dan tentunya dia secara tidak langsung peserta didik akan tahu total belanjanya berapa dan kembaliannya berapa. Yang kedua, model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Dari penjelasan tersebut, bagaimana langkah-langkah Anda sebagai guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut agar tujuan dan merangsang berpikir tinggi dapat terwujud, dijawab dengan melibatkan suatu kasus nyata. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir secara tingkat tinggi. Jadi, langkah-langkah PBL yaitu pertama ada orientasi siswa. Pada orientasi ini, jadi guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dipelajari pada hari itu. Yang kedua, mengorganisasikan siswa. Jadi guru memotivasikan siswa untuk belajar. Setelah itu, guru menyuruh siswa untuk mengorganisasikan atau membentuk sebuah kelompok. Setelah itu, guru membimbing penyelidikan kelompok dan individu. Selanjutnya, mengembangkan hasil karya siswa. Itu tadi yang sudah dikerjakan. Yang terakhir, guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu, guru memberikan tugas-tugas yang diberikan oleh siswa dan siswa pun mengerjakan soal-soal tersebut. Yang ketiga, buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengkaitkan dengan PMRI, terutama di kelas rendah, bisa dijelaskan secara lisan. Baik, PMRI sendiri itu adalah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Adalah suatu pendekatan pembelajaran MTK yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memahamkan persoalan matematika. Contohnya yaitu pecahan senilai. Jadi pecahan senilai adalah yang nilai tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ini adalah contoh dari pecahan senilai. Misalnya, ibu mempunyai 1 semangka, lalu diberikan kepada nenek setengah bagian. Jadi ini bentuk dari setengah bagian dari semangka itu. Yang atas sebagai penyebut dan yang bawah sebagai pembilang. Selanjutnya nomor 4, yaitu coba Anda buat suatu lagu pembelajaran guna mengenalkan bilangan ordinal dan bilangan ordinal kepada siswa. 1, 2, 3. Pada hari ini kita belajar MTK. MTK bilangan kardinal dan ordinal. Kardinal itu 1, 2, dan 3. Sedangkan ordinal pertama dan kedua. Hei, ayo belajar, ayo belajar. Ayo belajar, ayo belajar. Selanjutnya nomor 5. Buatkan konsep pembelajaran di kelas guna mengenalkan tentang penjumlahan, pembagian, dan perkalian pada siswa khususnya di kelas rendah.
Jadi, penjumlahan merupakan operasi dasar aritmatika yang menjumlahkan dua buah bilangan menjadi suatu bilangan. Misalnya, ibu di sini mempunyai dua bagian spidol. Di sini ada 2, di sini ada 2. 2 ditambah 2 menjadi 4. Itu disebut dengan penjumlahan. Selanjutnya pengurangan itu contohnya ibu mempunyai 4 buah spidol. Lalu Ade memintanya 1 atau sama dengan diambil 1. Jadi tinggal 3. Selanjutnya perkalian. Perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lainnya, atau bisa disebut dengan penjumlahan ulang. Jadi 2 kali 2. Jadi 2 dikali 2. Jadi ini kan sama aja penjumlahan berulang. 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya pembagian. Pembagian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan angka pembaginya. Jadi di sini ibu mempunyai 6 buah spidol dan ibu juga mempunyai 3 orang anak, yaitu bernama Ana, Ani, dan Budi. Ana, Ani, dan Budi ini ingin meminjam spidol ibu untuk mewarnai sebuah tugas sekolahnya. Bagaimana caranya jika anak ibu yang 3 tadi meminta spidol dan bisa dibagi rata? Caranya gini. Ani 2 biji, Ana 2 biji, dan Budi 2 biji. Itu termasuk dari sebuah pembagian jika semuanya bisa dibagi dengan rata. Demikian jawaban UTS dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.